Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersama kembali lewat renungan kita pada pagi hari ini, Senin 9 Januari 2023, dengan judul Berbelas Kasihan. Ayatnya di dalam Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, Kristus berkata, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, dengan menempatkan orang-orang miskin dan yang tidak berdaya di antara mereka untuk menjadi tanggung jawab mereka. Kristus menguji orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Dengan kasih sayang dan pelayanan kita terhadap anak-anaknya yang berkekurangan, kita membuktikan ketulusan kasih kita kepadanya. Mengabaikan mereka berarti menyatakan diri kita sebagai murid-murid yang palsu, orang asing bagi Kristus dan bagi kasihnya. Yesus berusaha memperbaiki standar dunia yang palsu dalam menilai manusia. Ia mengambil tempat bersama orang miskin agar ia dapat mengangkat dari kemiskinan noda yang dunia telah mencapnya. Ia telah membuang daripadanya cemooh untuk selama-lamanya dengan memberkati kaum miskin, yakni para pewaris kerajaan Allah. Ia tinggal di antara rakyat jelata. Ia menganggap tidak ada garis pemisah antara golongan masyarakat. Ia tidak mempedulikan garis keturunan ningrat, kekayaan, bakat, pengetahuan, atau derajat. Ia makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bergaul dengan rakyat jelata, bukan supaya menjadi rendah dan duniawi bersama mereka, tetapi dengan ajaran dan keteladanan hidup, ia mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada mereka dan mengangkat mereka dari keduniawian dan kemerosotan. Bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Engkau mengundang persahabatan dengan makhluk-makhluk surga. Mereka membawa suatu suasana kegembiraan dan damai yang suci. Mereka datang dengan puji-pujian pada bibir mereka, dan suatu lagu sambutan terdengar di surga. Setiap perbuatan kemurahan menjelma menjadi musik di sana. Bapa dari tahtanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri di antara hartanya yang paling berharga. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur untuk dapat berkat Tuhan menikmati hari yang Dia berikan, dan kita bersuka cita oleh karena di saat ini, saudaraku, kita dituntun untuk dapat memahami bagaimana Allah kita melalui Yesus Kristus, kehidupan yang Dia tunjukkan yang penuh dengan berbelas kasihan. Melihat keberadaan saudara kita yang dalam kekurangan seperti ini, melalui pekabaran di pagi hari ini mengatakan bahwa ini menjadi satu ujian bagi umat-umatnya. Bagaimana kepedulian kita, bagaimana sikap kita terhadap mereka, dan pada saat hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada mereka, sama seperti kita memperhatikan dan menerima malaikat dalam kehidupan kita. Apabila kita membuka hati, maka tentunya terbuka satu cara bagaimana kita menuntun untuk dapat memperkenalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Saudaraku, biarlah roh ini pun akan tetap ada dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang bermurah hati, berbelas kasihan, dan nama Kristus ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik, yang berkemurahan, bertahta di surga, kami berterima kasih Tuhan. Di saat kami menerima berkat Tuhan, nafas kehidupan, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada kekuatan dan bahkan kemampuan untuk kami dapat bertahan sampai saat ini. Tetapi kami ada di dalam kasih karunia-Mu saja. Hari ini kami bersyukur oleh karena kami dituntun dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat mendengarkan pekabaran ini, supaya kami memiliki roh berbelas kasihan. Kami dituntun untuk dapat berkemurahan, peduli kepada sesama, bahkan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau akan pakai kami Tuhan,
dalam hidup kami. Melalui segenap talenta karunia yang Engkau percayakan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati kami sebagai umat-umat-Mu, sehingga Tuhan melalui berkat-berkat itu, kami juga dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama. Dan biarlah Tuhan yang akan selalu hadir di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami tetap meninggikan Engkau. Yesus akan dipancarkan. Bapa, terima kasih bila mana hari ini kami kembali melanjutkan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan akan menyertai, memberikan keselamatan bagi kami. Bapa, memberkati umat-umat-Mu yang lemah iman dalam pergumulan di awal tahun ini. Biarlah Tuhan yang akan mengetahui. Dan kami percaya Tuhan, bila mana umat-umat Tuhan yang bergumul membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan tunjukkan yang terbaik. Demikian juga yang mungkin membutuhkan kekuatan oleh karena lemah iman dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Biarlah Engkau yang akan menunjukkan jalan keluar, sehingga umat-umat-Mu memperoleh kedamaian dan sukacita. Yang sakit pada saat ini Tuhan, baik di rumah sakit, bahkan begitu banyak yang lemah iman, oleh karena begitu banyak penyakit yang terkadang tidak kunjung tiba dalam penyembuhan. Tuhan, biarlah roh penyerahan senantiasa ada. Kami yakin Bapa, cobaan ini dapat dilalui dan Engkau yang akan memberikan kedamaian, bahkan mujizat penyembuhan. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk selalu berserah diri kepada-Mu saja, belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mohon ampun dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.